Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas para perwakilan manusia yang telah terungkap pada anime Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok. Lalu siapa sajakah mereka? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Adam disebut sebagai file number 1. Dia yang berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala makhluk yang bergerak di bumi. Dinamai sebagai laki-laki, dialah esensi sejati dari manusia. Sang pria di antara pria, penganut sejati pertarungan dengan tangan kosong. Manusia pertama di bumi, ayah dari seluruh umat manusia di bumi. Adam. Dalam berbagai sejarah yang ada, menurut agama Abrahamik, kerap dipandang meyakini Adam sebagai manusia pertama. Dalam setiap kisahnya, ia memakan buah kuldi atau buah terlarang, dan akhirnya terusir dari surga atau Taman Eden bersama dengan Hawa atau Eve. Ia memiliki kemampuan yang bernama refleksi ilahi, kemampuan yang membuatnya dapat meniru segala sesuatu yang ia lihat. Tak peduli seberapa cepat dan seberapa kuat teknik tersebut, ia dapat menirunya dengan sempurna. Dengan ini, Zeus pun tak berkutik di hadapannya dan sempat menumbangkannya. Dan dengan kemampuannya ini juga, Adam sama sekali tidak tersentuh. 2. Lubu, pejuang terkuat dan paling gila, pahlawan terkuat dari Tiongkok, itulah Lubu. Dalam sejarah animenya, ia dikenal sebagai orang terkuat dari sejarah Tiongkok. Tepatnya sejarah dari 3 kerajaan atau dalam dunia nyata disebut zaman 3 negara atau juga dikenal dengan nama Samkok. Sejarah di mana sebuah zaman di penghujung dinasti Han di saat Tiongkok terpecah menjadi 3 negara yang saling bermusuhan. Dan di antara semua deretan pahlawan dan yang terkuat, Lubulah orangnya. Ya, walaupun sejarah aslinya kadang berbeda dengan yang ada di animenya. Dalam anime dan sejarah aslinya, Lubu lahir di wilayah Wuyuan, yang sekarang dikenal sebagai Mongolia Dalam. Sejak kecil, ia sudah terkenal dengan kemampuannya. Ia memiliki kuda yang bernama Terwelumera atau Chituma, yang dikenal karena daya tahannya dalam pertempuran. Impiannya adalah menjadi yang terkuat dan melawan yang terkuat. Bahkan ketika petir menyambar pohon besar, ia tidak takut, melainkan senang, dan berharap bahwa di atas sana pasti ada orang terkuat. Semasa hidupnya ia sudah melalui berbagai perang hanya dengan dirinya sendiri, hingga terbentuknya pengikut yang sejalan dengannya. Tapi karena dia sadar dia yang paling terkuat, ia tetap percaya diri bahwa suatu saat ada lawan yang sebanding dengannya. Dan sejak saat itulah ia menciptakan teknik dengan tombak kapaknya yang bernama pelahap langit, yang bahkan mampu membelah langit dengan satu ayunan. 3. Sasaki Kojiro, pecundang terbesar dalam sejarah. Dialah Sasaki Kojiro. Dalam sejarahnya, ia tak pernah menang dalam hidupnya. Sejak kecil, ia tak pernah diajari oleh siapapun dan belajar sendiri dari alam. Sasaki memiliki kemampuan yang bernama Senju Muso. Kemampuannya yang membuatnya dapat memprediksi gerakan lawan, seberapa cepat pun itu. Dengan kata lain juga, ia selalu membayangkan serangan lawan, bahkan 100, 1000, bahkan jutaan langkah ke depan dengan tepat. Dalam pertarungannya melawan Poseidon, entah berapa kali sudah ia telah mati. Karena kemampuannya inilah ia dikenal sebagai pendekar pedang terkuat yang ada di Jepang, karena telah berhasil mengalahkan mereka semua dalam bayangannya dan mendapatkan teknik mereka dengan sempurna. 4. Jack the Ripper. Dalam sejarahnya ia memiliki julukan paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London pada tahun 1888. Yang membuat para masa kota London yang ada di Inggris menjadi mencekam dan menakutkan. Penjahat terjahat, hatinya dipenuhi oleh kegelapan pekat. Dialah Jack the Ripper, aka Jack si pencabik. Dalam animenya, ia memiliki masa lalu yang diceritakan dan juga kemampuannya. Walau dalam sejarah aslinya, misterinya belum terungkap. Nah, Jack nantinya akan melawan Hercules. Dan kemampuan dari Jack sebenarnya murni dari otaknya ya, yang mengatur strategi. Jadi untuk kali ini kami tak akan bisa menjelaskannya lebih rinci. Dan kita tunggu saja season 2-nya ya. 5. Raiden Tamemon.
lahir di Sekitarokichi, adalah pegulat sumo Jepang dari Tomi, prefektur Nagano. Dia dianggap sebagai salah satu rikishi terhebat dalam sejarah, meskipun dia tak pernah dipromosikan menjadi yokozuna. Hingga saat ini ia memegang rekor untuk rasio kemenangan divisi teratas terbaik sepanjang masa. Begitulah sejarah aslinya, dan di anime ini kurang lebih sama. Ia dikenal sebagai pesumo terbaik dan terkuat dalam sejarah Jepang. Ia memiliki kemampuan otot yang luar biasa kuat. Bahkan sejak ia kecil, ia sudah mendapatkan anugerah ini dari dewa dan membatasi kekuatannya hingga akhirnya melepaskan semua potensinya melawan dewa. 6. Buddha. Dalam sejarahnya Sang Buddha atau Siddhartha Gautama, dia juga dikenal sebagai Sakyamuni dan sebagai Tathagata dalam agama Buddha. Dikatakan juga Siddhartha Gautama adalah guru spiritual dari wilayah timur Laut India yang merupakan pendiri agama Buddha. Begitulah sejarah yang telah diketahui. Koreksi kalau salah ya. Nah, dalam artian ia juga disebut sebagai salah satu dewa dalam anime ini. Tapi tunggu-tunggu, kok dewa mewakili umat manusia? Ya, begitulah ceritanya yang tersaji dalam anime atau manga ini. Walaupun statusnya sebelumnya berada di pihak dewa, sekarang ia menentang dewa dan melindungi manusia. Untuk kekuatannya sendiri, ia dapat melihat sedikit masa depan sehingga ia tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan dengan mudah menghindari setiap serangan dan menyerang lawan dengan sangat mudah. Dan ia juga dapat merubah senjatanya menjadi apapun. 7. Shoji Okita. Dalam sejarahnya ia merupakan kapten unit pertama Shinsengumi, pasukan polisi khusus di Kyoto selama akhir periode Shogun. Dia adalah salah satu pendekar pedang terbaik di Shinsengumi. Nah, untuk kalian yang penasaran sama kekuatannya, ya sama saya juga, karena sejatinya dalam manganya pun gilirannya belum tampil. Tapi kalau mau melihat referensi seberapa kuat dia, silakan nonton anime Gintama. Di sana ada juga karakter yang bernama Shoji Okita dan ceritanya sama persis. Ia juga anggota polisi Shinsengumi. Dengan kekuatan pedangnya ia sangat menakutkan. Atau tidak, kalian bisa menonton Samurai X di mana legenda Shoji Okita sedikit diceritakan tapi dikenal sebagai pendekar pedang terkuat. 8. Shimo Haya. Dalam sejarahnya Shimo Shimuna Haya dijuluki sebagai White Death oleh tentara Soviet. Adalah seorang tentara Finlandia. Ia adalah seorang petani dan pemburu yang telah melewati masa wajib militer 1 tahunnya ketika Uni Soviet menyerang Finlandia tahun 1939 dalam Perang Musim Dingin. Ia memutuskan untuk membantu Finlandia. Dan pada anime ini ia belum ditampilkan sama sekali dan hanya berdasarkan promosi dari mangaka Sumatsuno Valkyrie saja. Tapi berdasarkan cerita yang ada, Shimo Haya akan dikenal sebagai perwakilan dari umat manusia dengan julukan sang penembak jitu terhebat sepanjang sejarah. 9. Qin Shi Huang. Dalam sejarahnya Qin Shi Huang dilahirkan dengan nama Ying Zheng yang juga dipanggil Xing Huangdi yang artinya adalah kaisar pertama. Adalah raja dari Qin dari tahun 247 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Ya, kalian ingat sejarah Lubu di atas, inilah kaisar pertama setelah era 3 kerajaan. Untuk cerita lebih lengkap, sepertinya kami sarankan kalian baca sejarah Tiongkok saja. Dan untuk animenya sendiri, Qin Shi Huang kemampuannya masih belum diperlihatkan, hanya perkenalan karakter saja. Oke, mungkin itu saja 9 perwakilan dari umat manusia yang telah diketahui sampai saat ini. Jadi, siapakah favoritmu? Siapakah yang terkuat? Tuliskan komentarmu di bawah ya. Oke, sekian untuk pembahasan pada video kali ini. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.